keadaan sehat walafiat dalam kegiatan webinar mengenai budaya positif. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat melaksanakan kegiatan ini mudah-mudahan dalam keadaan lancar. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Ibu guru hebat, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar kali ini. Terima kasih kepada Ibu Pengawas Pembina Gugus 2 dan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di Gugus 2. Pada kegiatan webinar kali ini, mohon izin untuk menyepakati kesepakatan kegiatan kali ini. Yang pertama, untuk men-mute mikrofonnya supaya tidak mengganggu kegiatan yang dilaksanakan. Yang kedua, apabila ada yang akan ditanyakan silahkan raise hand, dan mudah-mudahan di kegiatan kali ini bisa berjalan dengan lancar. Izin untuk share screen untuk menampilkan materi yang akan saya bawakan. Barangkali sudah terlihat di layar Bapak dan Ibu. Oke, kita mulai pada pembahasan budaya positif. Menciptakan budaya positif di sekolah untuk mewujudkan keberpihakan kepada murid. Saya merupakan calon guru penggerak dari Angkatan 7, di mana saya difasilitatori oleh Ibu Dini Siti Anggraini, SPD MSI, dan pengajar praktik Ibu Imas Rosita, SPD. Dan perkenalkan saya sendiri Irfan Lutfi Faisal dari SD Negeri Dharma Raja 2. Tujuan pembelajaran budaya positif kali ini yang pertama memahami konsep budaya positif, yang mana di dalamnya ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan yang kedua, saling berbagi pengalaman mengenai budaya positif di sekolah. Filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Begitu pula kita sebagai seorang pendidik, maka kita harus dapat memaksimalkan berbagai macam kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan dalam ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan
Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya dalam diri Anda dalam teori kontrol. Saya bisa mengontrol orang lain untuk stimulus respon, sedangkan dari teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Sedangkan betul model berpikir menang dan menang. Yang selanjutnya adalah mengenai disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan berkaitan dengan teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, menghasilkan nilai-nilai kebajikan universal yang berasal dari keyakinan kelas. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang satu adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, ketiga teman atau pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diane Gossen, nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama, salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang mana memiliki mandiri, bernara kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan motivasi eksternal. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga merupakan motivasi eksternal. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif. Bagaimana merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Dan sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gossen tahun 2024. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka. Harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Adapun pembuatan keyakinan kelas, yang pertama, keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Dan etika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah kekuasaan. 5 posisi kontrol. Yanni Gossen dalam bukunya Restitution Breakthrough School Discipline mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol, Dr. William Glasser, Gossen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Inilah 5 posisi kontrol yang sebelah kiri itu adalah motivasi. Guru berbuat. Nah,
Di dalam penghukum yaitu perbuatannya itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Sedangkan untuk membuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Untuk teman biasanya membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Sedangkan pemantau menghitung dan mengukur. Nah, untuk manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, guru berkata pada posisi penghukum biasanya kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Sedangkan untuk membuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Sedangkan teman lakukan demi bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Sedangkan pemantau biasanya guru berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya. Sedangkan manajer guru berkata biasanya, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Seperti itu. Nah, hasilnya untuk penghukum biasanya memberontak, menendam, menyalahkan orang lain. Untuk membuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Sedangkan teman ketergantungan. Untuk pemantau menyesuaikan bila diawasi. Nah, untuk manajer ini menguatkan karakter atau watak. Biasanya murid berkata untuk penghukum, saya tidak peduli. Membuat merasa bersalah, maafkan saya. Kalau untuk teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Sedangkan pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Nah, untuk kontrol diri pada posisi manajer, murid berkata biasanya bagaimana cara agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Dampaknya bagaimana? Biasanya untuk posisi penghukum mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sedangkan membuat merasa bersalah, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Untuk teman tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Pemantau menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Sedangkan untuk manajer mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Segitiga restitusi. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Di sini ada validasi tindakan yang salah. Yang kedua menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga menstabilkan identitas. Jadi posisi yang pertama itu dari bawah. Proses segitiga restitusi. Yang tadi menstabilkan identitas. Pada teori kontrol kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Di sini adalah satu contoh yang saya terapkan di sekolah saya, yang mana saya itu mengajar di kelas 4. Membuat keyakinan kelas. Keluarga kelas 4 memberikan aspirasi dalam membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh seluruh kelas, yang akan menimbulkan sebuah atau menghasilkan sebuah keyakinan di dalam kelas yang itu merupakan budaya positif. Nah,
Selanjutnya kita akan berbagi pengalaman melalui melalui Padlet yang saya akan kirimkan. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengisi Padlet yang akan saya kirimkan di kolom chat. Bentar. Boleh itu dilihat di kolom chat. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Silahkan Bapak dan Ibu untuk menuliskan pengalaman dan Bapak dan Ibu dalam menerapkan atau mengimplementasikan budaya positif di sekolah atau di kelasnya masing-masing. Mangga. Silahkan Bapak dan Ibu untuk mengisi Padletnya. Alhamdulillah di sini sudah terlihat pembiasaan sholat berjamaah menjadikan siswa terbiasa menjadi imam. Luar biasa. Silakan Bapak dan Ibu untuk menuliskan pengalaman menerapkan budaya positif yang telah dilakukan. Oke, sambil menunggu Bapak dan Ibu menuliskan, barangkali ada yang ditanyakan pada pemaparan yang telah saya sampaikan, saya persilahkan.
Di sini sudah terlihat ada foto di mana ada siswa siswa sedang melaksanakan sholat berjamaah. dan ada juga membuat kesepakatan kelas dalam belajar. Betul. Merupakan pengamalan budaya positif yang memang itu harus kita laksanakan di dalam kelas sehingga muncul motivasi intrinsik sehingga menjadikan siswa dapat kuat secara kodratnya. Maka bagi Bapak dan Ibu, di sini sudah ada juga budaya positif yang telah kami lakukan di sekolah adalah membiasakan anak sholat duha bersama. Luar biasa. Silakan bagi Bapak dan Ibu kalau misalkan ada pertanyaan untuk mengungkapkan pertanyaan tersebut. Di sini juga ada Pengalaman budaya positif yang telah dilaksanakan, membiasakan baris dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum masuk kelas. Luar biasa. di mana Di mana merupakan penguatan dalam hal nasionalisme bagi para siswa. Di sini juga ada membudayakan membaca surat-surat pendek sebelum pembelajaran. Membiasakan untuk bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan dan bersikap jujur terhadap berbagai hal serta membiasakan disiplin dari berpakaian, waktu dan sikap dan sifat. Wah, sangat luar biasa. Di mana ini merupakan sesuatu hal yang dilakukan untuk penguatan nilai religius. Bagaimana karakter seorang siswa memang harus dipupuk atau ditanamkan sejak dini sehingga muncul motivasi intrinsik untuk menjadikannya selalu berbudaya positif di lingkungan kelas ataupun luar kelas. Sepertinya rapatnya akan berakhir dalam 10 menit lagi karena rapat ini gratis. Tidak lama ya. Barangkali ada yang ditanyakan, mangga. Tersisa 8 menit lagi. Karena kalau ditingkatkan sepertinya harus bayar. Tapi kalau misalkan waktunya tidak cukup untuk sesi pertanyaan bisa nanti dilanjutkan di WhatsApp. Terima kasih. Oke, sudah ada masuk lagi. Pengalaman budaya positif yang dilakukan di sekolah adalah membiasakan membawa bekal makanan ke sekolah. Anak-anak tidak jajan sembarangan. Wah, benar. Selain itu, anak-anak biasanya jarang sarapan dari rumah. Nah, kalau misalkan membawa bekal seperti ini, jadi menekan anak untuk tidak sarapan. Sangat bagus. Daftar hadirnya belum bisa diisi. Oh, bentar. Mangga, iya, Bu. Daftar hadirnya. Barangkali ada di sisa waktu 7 menit ini ada yang ingin menceritakan pengalamannya dalam menerapkan budaya positif di sekolahnya. Mangga Ibu Eni. Ditonggo.
Di unmute Di lah Ibu. unmute lah Ibu. Setiasa. Setiasa. Atas Tiasa. Atas Tiasa. Oh, Nganggo akun belajar. nganggo akun belajarnya. Kedap. Kedap. Apunten. Gacan di ieu. Tos aya nama Tos Tiasa. Tos aya Tos Tiasa. Siap. Ibu ini teu tiasa Ibu ieu. ini saya Teu kaluar tuh antena. Mangga Pak Asep kedap. Mangga Pak Ustaz. Atas di WA. Atas di WA. Aya. Biasa Ibu Tos minta. biasa Ibu minta Tos Tiasa. Lebetan ya Mas. Terus sisa waktu 4 menit lagi barangkali ada yang ditanyakan atau sudah. Baiklah. Di sisa 4 menit lagi teka candak alatna maksud aku Ibu. mohon Tesawias. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. kegiatan webinar kali ini masih banyak kekurangan dalam segi penampilan atau presentasi dari saya. Mudah-mudahan di kesempatan kedepannya bisa lebih baik lagi dan utamanya dapat berdampak dalam hal yang utama adalah untuk keberpihakan kepada murid, baik itu dalam mengelola bagaimana budaya positif, menciptakan lingkungan sekolah yang dapat menjadikan berpihak kepada murid, dan tentunya kita juga sebagai seorang pendidik harus sadar bahwa murid atau berhamba kepada murid. Yang tujuan utamanya adalah saya ingatkan lagi adalah keberpihakan kepada murid. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga Allah membalas dengan yang terbaik. Mohon maaf banyak kesalahan. Marilah kita tutup kegiatan webinar kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fotonya. Siap. Tiasa tidinya Bu. Screen satu Pak ini. Ya hilap. Mangga. Cuk. Ada sore abi kok kalinya. Kamera. Open Jemput kamera. dulu. Siap.
Sakali deui. Ada tangannya. Siap. Oke, sakadap. 3, 2, 1. Oke, atur nuhun Ibu. Atur nuhun Ibu. Mangga Mangga ngalajengkeun deui ngalajengkeun deui kegiatan anak.